Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Larasati, channel yang selalu membahas dunia perayaman. Untuk video kali ini kita mau bahas istilah-istilah genetika. Ini istilah dasar dalam genetika dan cara persilangannya. Jadi kayak kalau di pelajaran itu matematika lah, harus ada rumusnya dulu. Kalau di persilangan itu ada istilahnya dan cara-cara persilangannya, buat ini mempermudah kita dalam menentukan kedepannya itu ternak kita gimana gitu. Jadi sebelum lanjut kita sambil ngopi-ngopi dulu. Untuk istilah-istilah ternak itu ada yang namanya parental. Parental itu yaitu indukan atau tetua ya. Kalau di genetika itu dirumuskan dengan huruf P biasanya. Kemudian filial. Filial itu garis keturunan dari suatu persilangan. Itu biasanya dirumuskan dengan simbol huruf F gitu. Itu ada F1, F2 gitu. Jadi kalau F1 itu keturunannya generasi pertama. Untuk F2 keturunan generasi kedua, F3 dan FF selanjutnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya gen. Gen yaitu pembawa sifat atau sifat-sifat yang diwariskan dari induknya ya kepada keturunannya seperti itu. Gen ini ada dibagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Genotip itu gen pembawa sifat yang tidak nampak dari luar. Contohnya kalau kan project kita ini di ayam, jadi contohnya itu seperti kayak tarung, karakternya, tekniknya, cara mukulnya, arah pukulannya, itu disebut kayak seperti itulah sifat-sifat seperti yang dibilang dengan genotip. Jadi sifat yang tidak nampak. Gimana cara mengetahuinya? Ya mau tidak mau harus di tes gitu, harus diabar. Kalau di ayam ya harus diabar biar tahu tarungannya, untuk genotipnya biar ketemu. Kemudian fenotip yaitu gen pembawa sifat atau sifat gen yang nampak jelas dari secara fisik. Jadi fenotip itu contohnya seperti apa ya, tulangan, bentuk cengger, kemudian model kaki, pokoknya yang terlihat jelas sama mata gitu. Untuk selanjutnya ada cara-cara untuk mempermudah kita ya dalam persilangan, yaitu cara pertama yaitu crossbreeding. Crossbreeding itu yaitu teknik perkawinan atau teknik persilangan antara individu satu dengan individu lain yang tidak memiliki hubungan darah. Misalkan saya beli ayam ke peternak A untuk pejantannya, kemudian saya beli ke peternak B gitu untuk indukan betinanya. Nah, dari keduanya ini tidak memiliki hubungan darah, kemudian kita silangkan, seperti itu namanya crossbreeding. Kemudian inbreeding ini
perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Contohnya itu kayak bapak ke anaknya, anak ke ibunya, atau ibu ke anaknya gitu. Jadi hubungan darahnya sangat dekat sekali. Kemudian istilahnya land breeding. Land breeding ini perkawinan antara dua individu. Perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan masih satu darah tapi agak jauh. Misalkan kayak kakeknya ke cucunya, dari ponakan ke pamannya, seperti itu. Kemudian ada juga istilah ini, backcross. Nah, backcross ini maksudnya backcross ini yaitu kawin balik atau perkawinan balik. Atau yang disebut persilangan balik. Jadi persilangan balik ini bisa diambil dari cara land breed atau juga dari inbreed. Tujuannya backcross ini yaitu sebagai fotokopi indukan tetuanya. Misalkan ini kayak F1-nya disilangkan ke tetuanya, salah satu tetuanya, kayak atau ke pejantan atau ke ibunya itu. Jadi ada alur balik. Di situ mencari fotokopi salah satu indukannya. Cari gen yang dominan. Mencari gen dominan ke salah satu indukannya. Bisa juga dari land breed itu kayak cucu ke kakeknya. Nah, misalkan cucunya itu kalau dari ayam ya, dari ayam itu projectnya misalkan cari ayam yang buat ayam itu teknik pakai lonceng. Nah, setelah di F2-nya atau cucunya itu loncengnya mulai agak menghilang, jadi F2-nya itu disilangkan lagi ke galur tetuanya. Itu namanya backcross. Nah, dari semua cara-cara itu tadi, kegunaannya sebenarnya satu keseluruhannya gunaan satu, yaitu membuat super breeding. Super breeding yaitu salah satu individu atau suatu individu yang selalu menghasilkan atau menurunkan sifat-sifat terbaik pada keturunannya. Jadi dari tahapan cross, in, land breeding, dan seterusnya itu tadi, tujuannya itu ya mencari super breeding. Super breeding yaitu individu yang menghasilkan atau menurunkan anakan-anakan terbaik pada keturunannya. Bahkan kalau disilangkan lagi itu anakannya gennya tetap ngikut ke indukan yang super breeding ini tadi. Mungkin itu aja ya pembahasan istilah-istilah genetik dan cara persilangannya. Mungkin kalau ada salah penyampaian atau salah cara menjelaskannya, saya mohon maaf, karena ya seperti itu yang ilmu yang saya pelajari gitu loh. Semua peternak sih punya ilmu jurus masing-masing ya, tergantung gimana cara kita menyikapi. Misalkan kalau pakai cara ini, wah mas kelamaan nggak jadi ayamnya nanti, ya terserah jenengan. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau punya rumus seperti ini kan lebih mudah gitu. Memang kalau ternak itu memang butuh prosesnya itu memang panjang gitu. Jadi kalau misalkan tidak punya rumusan seperti ini, tidak tercatat, tidak dirumuskan dengan baik, nanti ya hasilnya
bisa kocar kacir seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya kayak ini kita membahas video selanjutnya ya, kita membahas skemanya. Jadi skemanya, nah untuk skemanya ini kalau bisa nanti jangan di skip biar nggak gagal paham nanti mas. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.